Hai Sobat Remove, selamat datang kembali di Reska Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre drama percintaan yang terinspirasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang pasutri yang baru beberapa bulan menikah, kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya trauma otak dan tidak bisa mengingat masa-masa saat bersama suaminya dulu. Bagaimana kisah selanjutnya? Let's see the movie. Scene dimulai dengan menampilkan Leo yang diperankan oleh Channing Tatum dan Peg yang diperankan oleh Rachel McAdams keluar dari gedung bioskop. Dalam perjalanan pulang, ketika mereka berhenti di lampu merah, Peg membuka sabuk pengaman, membungkuk dan mencium Leo. Pada saat itu, sebuah truk domba menabrak mereka dari belakang dan Peg terpelanting keluar membentur kaca depan. Kemudian scene berpindah ke IGD, keduanya segera ditangani dokter dan perawat. Ketika Leo tersadar, ia teringat bagaimana dia dan Peg pertama kali bertemu 4 tahun yang lalu. Adegan bagaimana mereka akhirnya dekat, menjalin hubungan dan semua kenangan indah mereka sampai saat hari pernikahan mereka. Peg adalah seorang seniman pahat yang sukses, sedangkan Leo memiliki studio rekaman. Hari-hari yang mereka lalui sangat bahagia. Scene kembali di saat sekarang Leo telah sembuh dan merawat Peg. Ketika Peg sadar, dia berpikir Leo adalah dokternya. Ternyata ia kehilangan sebagian memori otaknya. Peg tidak ingat dengan Leo yang adalah suaminya. Leo merasa sedih. Ia pun ditenangkan oleh dokter dan dikuatkan oleh teman-temannya. Malamnya Peg mengajak bicara Leo mengenai ingatannya. Ia tidak ingat bekerja sebagai seniman pahat. Bahkan ia tidak ingat mengapa dia meninggalkan sekolah hukumnya seperti yang disampaikan oleh Leo. Keesokan paginya, orang tua Peg datang ke rumah sakit karena telah mengetahui tentang kecelakaan anaknya dan itu untuk pertama kalinya Leo bertemu mereka. Dokter menyarankan Peg kembali ke rutinitas normal, tapi orang tua Peg menginginkan ia kembali ke rumah mereka, namun Leo tidak setuju karena menurut Leo, aktivitas rutinitasnya adalah bersama Leo. Leo mengatakan kepada Peg bahwa dia sudah lama tidak berbicara dengan orang tuanya jauh sebelum pertemuannya dengan Leo, karena Peg tidak ingin kuliah di hukum dan pindah ke fakultas seni. Peg yang kebingungan merasa heran kenapa dia sampai menikah dengan Leo tanpa Leo pernah bertemu dengan orang tuanya. Di ingatan Peg, saat ini dia berkuliah di fakultas hukum dan bertunangan dengan Jeremy. Leo pun berusaha meyakinkan Peg agar mau pulang dengannya, tetapi Peg meminta Leo memberikan sebuah bukti agar dia bisa yakin untuk pulang dan tinggal bersama Leo. Keesokan harinya, orang tuanya bersikeras membawa pulang Peg dengan mereka, dan Peg setuju dengan asumsi dia mungkin telah menikahi Leo untuk sebuah alasan. Ketika dia akan pergi, Leo datang untuk memperdengarkan Peg pesan suara di mana dia terdengar sangat bahagia dan romantis kepada Leo. Peg memutuskan untuk kembali dengan Leo, berharap untuk bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Saat perjalanan pulang, Peg selalu mengeluhkan penampilannya yang menurutnya sangat jelek dan menanyakan beberapa pertanyaan umum lainnya. Leo pun menjawab dengan senang hati dan selalu memuji Peg. Sesampainya di rumah, Peg dikejutkan dengan surprise yang disiapkan oleh Leo dan teman-temannya. Hal ini ternyata tidak membuat Peg senang, malah ia menjadi marah dan merasa tidak nyaman serta sedih dengan perlakuan orang-orang yang dia tidak ingat tersebut. Keesokan paginya, Peg terkejut. Ia ternyata telah memiliki tato di punggungnya dan kaget saat Leo masuk ke kamarnya tanpa pakaian, namun keadaan itu bisa dicairkan oleh Leo yang merupakan kebiasaan mereka setiap pagi dan Peg pun memahaminya. Setelahnya, mereka sarapan bersama dan Peg menanyakan apa saja rutinitas yang Peg lakukan setiap harinya. Leo pun menjelaskan dan ia pun berangkat bekerja dan menitipkan HP untuk bisa dipergunakan Peg bila ada yang diperlukan. Sesampainya di tempat kerjanya, Leo mengalami sedikit masalah dalam pekerjaan dan mendengar temannya yang mengeluh karena Leo tidak fokus pada pekerjaannya sekarang. Namun untungnya teman Leo bisa memaklumi kondisinya.
Kemudian scene berpindah ke rumah di mana Paik melihat-lihat isi rumahnya dan menemukan video rekaman pernikahannya dengan Leo yang kata-katanya menyentuh hatinya. Setelahnya, Paik pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Kemudian dia mampir ke sebuah toko roti yang ternyata dulu juga sering dikunjunginya, sehingga penjualnya tahu apa roti yang biasa Paik pesan di sana. Saat Paik pergi berjalan-jalan keluar rumah, ia tidak membawa handphonenya, sehingga membuat Leo panik dan pusing mencarinya ketika ia pulang bekerja. Di scene lain diperlihatkan Paik yang kebingungan tidak tahu arah jalan pulang ke rumahnya lagi, dan karena ia lupa membawa handphone, ia meminjam handphone orang lain untuk menelpon ibunya sebab dia tidak tahu nomor handphone Leo. Sorenya Paik pulang dan ditanya oleh Leo. Ia menyampaikan ke Leo bahwa dia tersesat dan dijemput ibunya lalu pergi berbelanja bersama ibu. Ibunya juga mengundang mereka makan malam. Leo terlihat sedikit keberatan namun ia tidak mau Paik pergi sendiri. Makan malam pun tiba, akhirnya mereka sampai di rumah Paik. Paik yang terlihat sangat senang berkumpul dengan keluarganya, ia melanggar semua kebiasaannya sejak bersama Leo seperti Paik yang sudah menjadi vegetarian pun kini makan daging. Saat makan malam tersebut, ayah Paik banyak menanyai Leo dan Leo menjawab dengan percaya diri semua pertanyaan tersebut dan menyampaikan semua pencapaiannya itu berkat support dari Paik. Sebelum pulang, Paik dan Leo pergi bersama adiknya ke suatu kafe yang mempertemukan Paik dengan teman-temannya. Paik juga menyapa temannya yang ternyata sudah tidak dekat lagi dengannya dan keluarga, begitu kata sang adik ketika Paik bertanya. Selain itu, Paik juga bertemu mantannya Jeremy. Di sini terlihat Paik yang senang melihat Jeremy yang membuat hati Leo sedikit sedih. Kemudian dengan segera Leo memperkenalkan dirinya sebagai suami Paik kepada Jeremy. Keesokan harinya, Leo bercerita kepada rekan kerjanya tentang hal-hal yang ia lalui bersama Paik sekarang dan rekannya pun memberikan saran-saran yang mungkin bisa membantu Leo. Di tempat lain, Paik pergi menemui mantannya Jeremy dan menanyakan mengapa mereka putus karena Paik sekarang sedang lupa ingatan. Jeremy menjelaskan dan membuat hubungan mereka baik kembali. Malamnya, di rumah Paik sibuk menata foto-foto sampai Leo datang dan membantunya. Leo pun mencoba mendekati Paik seperti sebelum Paik lupa ingatan, namun hal itu tidak berhasil dan membuat kecanggungan di antara mereka. Keesokan harinya, Paik berkata ingin melihat studio kepada Leo. Leo pun mengantarkannya ke sana dan menceritakan semua karya Paik dan kebiasaan-kebiasaan Paik saat di studio yang memancing kemarahan Paik. Leo pun ikut terbawa emosi dan marah karena ia merasa hanya mencoba membantu Paik. Siangnya, Leo pun membelikan Paik roti kesukaannya. Namun ternyata Paik sudah bersiap akan pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan membantu menyiapkan pernikahan adiknya. Leo pun mengizinkannya dan berpesan agar Paik berhati-hati. Scene berganti ketika Paik yang sedang melakukan kontrol di rumah sakit bersama ibunya. Paik diajak bicara oleh dokter dan menyarankan agar Paik sebaiknya mencari tahu kenangan yang hilang dari ingatannya. Di scene lain diperlihatkan Leo memberitahu temannya ia tidak bisa bekerja fokus karena ia akan berusaha membuat istrinya kembali. Sesampainya di acara pertunangan adiknya Paik, Leo menyampaikan kepada Paik bahwa ia ingin mengajak Paik berkencan untuk mengingat saat pertama kali ia bertemu Paik dan saling jatuh cinta. Awalnya Paik menolak secara halus, namun setelah diyakinkan Leo, akhirnya Paik pun mau. Malamnya mereka berkencan. Leo membawa Paik ke tempat-tempat kenangan bersama dengan Paik, dan sepertinya ini berjalan baik dan lancar. Sepulang berkencan, Paik bercerita kepada adiknya bahwa ia merasa sedih dan bingung dengan dirinya. Keesokan harinya, Leo bertemu teman-temannya dan menceritakan hal tersebut ke teman-temannya dan ia merasa yakin akan mendapatkan hati Paik lagi. Di rumah orang tua Paik, ayah Paik menawarkan Paik untuk kuliah hukum lagi dan sudah mengurus semuanya. Paik pun menerima tawaran ayahnya dan kembali berkuliah. Sampailah di hari pernikahan adik Paik. Di saat pesta pernikahan tersebut, Leo merasa Paik sedikit mengabaikannya dan ditambah lagi ia tidak mengenal tamu-tamu lainnya. Leo yang sendiri dihampiri oleh ayah Paik dan membujuk Leo untuk menceraikan Paik sebagai gantinya ia akan membantu masalah keuangan yang Leo alami. Leo pun menolak dan mengatakan bahwa ayah Paik adalah orang yang munafik. Setelah selesai dengan percakapan dengan ayah Paik, Leo pun pergi ke ruangan lain. Di sana dia bertemu Jeremy dan terjadi adu mulut yang membuat Leo sakit hati dan marah hingga memukul Jeremy. Hal itu membuat Paik dan Leo pun bertengkar sehingga membuat Leo memutuskan untuk menyerah dan Paik pun meminta maaf telah mengecewakannya dan membiarkan Leo pergi. Leo yang sedih pergi ke tempat kerjanya dan bertemu rekan kerjanya yang memberikan semangat. Tetapi Leo telah menyerah karena dia merasa Paik sudah tidak mencintainya lagi.
Esoknya, Leo mengemasi semua barang-barang Paik dan membersihkan studio Paik. Leo juga telah menandatangani surat perceraiannya dengan Paik dan mencoba menjalani kehidupannya tanpa Paik lagi. Beberapa waktu kemudian, Paik bertemu sahabat lamanya Diana Chen di sebuah toko. Di sana, Diana meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu yang telah berselingkuh dengan ayah Paik. Paik pun terkejut dan kecewa mendengar hal tersebut yang ternyata diketahui adiknya. Paik pun pulang dan menanyakan ke ibunya. Paik yang kecewa kepada keluarganya memutuskan untuk kembali menemui Leo agar ia bisa menemukan jati dirinya lagi. Scene berpindah ke rumah Leo. Leo terkejut saat melihat Paik ada di depan rumahnya dan menanyakan keadaan Paik. Paik akhirnya menceritakan semua yang telah ia ketahui dan menanyakan kepada Leo kenapa ia tidak menceritakan semuanya dari awal ke Paik. Leo pun menjawab ia tidak ingin menjauhkan Paik kembali dari keluarganya. Leo hanya ingin cinta Paik dan dia tidak mau memaksakan dengan cara yang menurutnya tidak benar. Paik masih menjalani hari-harinya bersama keluarganya. Namun, ia akhirnya memilih mengakhiri hubungannya dengan Jeremy dan berhenti kuliah hukum. Paik menjadi lebih dekat dengan keluarganya dan mendalami seni pahat lagi serta pindah ke kota tempat tinggalnya bersama Leo dulu. Paik juga dekat dengan sahabat Leo dan mencari tahu tentang cerita masa lalunya bersama Leo. Sampai di musim salju, ia teringat kata-kata Leo di kencan mereka saat pertunangan adiknya yang membuat Paik akhirnya memutuskan ke kafe yang biasa dia dan Leo dulu datangi ketika musim salju yang akhirnya mempertemukan mereka kembali. Pada akhir film ditampilkan foto keluarga yang menjadi inspirasi film ini. Pasangan ini telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun hingga kini ingatannya tak pernah kembali. Film pun selesai. Ending yang mengharukan yang dapat memberikan pelajaran bahwa setiap kita sudah dipasangkan dengan jodohnya masing-masing, apapun ujian yang terjadi dalam hubungan tersebut selagi kita sabar menerimanya. Thanks for watching dan jangan lupa like dan komen requestan film yang Sobat Remote mau tahu alur ceritanya, serta subscribe dan klik lonceng channel Raska Movie agar Mimin makin semangat upload videonya. Bye-bye!